Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Perkenalkan, nama saya Restu Sanubari. Saat ini saya bertugas sebagai guru pendidikan Pancasila di SMP Al-Azhar Sipabudi Cibinong, Bogor. Sebagai guru dalam pembelajaran seringkali kita melihat atau menemukan peserta didik yang kurang bersemangat, kurang motivasi atau merasa bosan ketika mengikuti pembelajaran di kelas. Hal ini pun tercermin di salah satu kelas yang saya ajar, di mana dari 23 peserta didik, terdapat 10 peserta didik yang belum mencapai kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Melihat permasalahan tersebut, maka saya berusaha untuk merefleksi dan mengevaluasi pembelajaran yang selama ini saya lakukan di kelas tersebut. Langkah awal yang saya lakukan adalah dengan melakukan coaching kepada peserta didik untuk mengidentifikasi masalah. Hasil coaching kepada peserta didik adalah pembelajaran yang saya lakukan ternyata kurang sesuai dengan gaya belajar sebagian besar peserta didik yang ada di kelas. Langkah selanjutnya adalah dengan meminta coaching dari rekan guru untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Solusi yang berhasil didapatkan adalah melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, di antaranya diferensiasi konten, proses, dan produk. Terakhir, saya mendiskusikan terkait dengan rencana saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas kepada kepala sekolah, sekaligus meminta masukan-masukan terkait penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran pendidikan Pancasila kelas 8 di SMP Al-Azhar Sipabudi Cibinong dengan materi Indonesia sebagai negara hukum, saya mencoba mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi melalui metode problem-based learning. Pelaksanaan pembelajaran dimulai dengan melakukan asesmen diagnostik. Asesmen ini untuk memetakan peserta didik sesuai karakteristik dan kebutuhan belajarnya. Asesmen diagnostik yang digunakan adalah asesmen diagnostik kognitif yang difokuskan untuk mengetahui tingkat pemahaman awal peserta didik terkait materi yang akan diajarkan, berupa 3 soal pilihan ganda dan 3 soal jawaban singkat melalui Google Form. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik tersebut, diperoleh data tentang pemahaman awal peserta didik. Dari 23 peserta didik, sebanyak 10 peserta didik memiliki pemahaman yang utuh, 10 peserta didik memiliki pemahaman sebagian, dan 3 peserta didik tidak paham terkait dengan materi yang akan diajarkan. Setelah itu, saya juga melakukan asesmen diagnostik non-kognitif melalui website Aku Pintar yang saya fokuskan untuk menggali gaya belajar peserta didik, di mana hasil asesmen diagnostik non-kognitif ini didapatkan hasil yaitu terdapat 14 peserta didik memiliki gaya belajar visual, 5 peserta didik memiliki gaya belajar kinestetik, dan 4 peserta didik memiliki gaya belajar auditori. Hasil asesmen ini saya gunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik, sehingga peserta didik bisa mendapatkan pengalaman belajar yang tepat. Berdasarkan hasil asesmen yang sudah saya lakukan, maka saya mulai mengelompokkan peserta didik menjadi 5 kelompok, antara lain 3 kelompok bergaya belajar visual, 1 kelompok bergaya belajar kinestetik, dan 1 kelompok dengan gaya belajar auditori. Dalam pembelajaran yang akan saya berikan, masing-masing kelompok akan saya sajikan konten pembelajaran yang berbeda-beda sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing.
Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning dengan submateri perilaku yang sesuai dengan hukum. Dalam pembelajaran ini, mereka akan berkolaborasi menyelesaikan masalah-masalah yang mereka temukan dan menghasilkan sebuah produk berupa aturan-aturan yang dapat diterapkan oleh peserta didik. Tahap pertama yang saya lakukan adalah orientasi peserta didik pada masalah, di mana kelompok visual saya arahkan untuk melakukan pengamatan terkait contoh pelanggaran hukum yang terjadi di sekolah melalui pengamatan artikel, berita, atau video yang ada di media internet. Untuk kelompok kinestetik, saya arahkan untuk mengamati pelanggaran hukum yang terjadi di sekolah dengan melakukan pengamatan langsung keluar kelas. Sedangkan untuk kelompok auditori, saya arahkan untuk mendengarkan penjelasan langsung dari guru terkait pelanggaran hukum yang terjadi di sekolah. Setelah peserta didik mendapatkan informasi awal terkait dengan pelanggaran hukum yang terjadi di sekolah, tahap selanjutnya adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Pada tahap ini, peserta didik diarahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka temukan. Berdasarkan hasil diskusi, mayoritas kelompok mereka sepakat untuk membuat peraturan-peraturan di tempat-tempat yang ada di sekolah. Antara lain, ruang guru, kantin, UKS, perpustakaan, dan laboratorium. Sebelumnya, pada tahap ini peserta didik juga diarahkan untuk berdiskusi terkait pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber, di mana narasumber masing-masing kelompok ditentukan oleh guru. Tahap berikutnya, guru membimbing penyelidikan peserta didik, di mana dengan bimbingan guru, peserta didik melakukan penyelidikan, yaitu berupa wawancara ataupun pengamatan ke tempat-tempat yang sudah ditentukan, yaitu ruang guru, kantin, UKS, perpustakaan, dan laboratorium untuk bahan diskusi dalam kelompok. Pada tahap ini, setiap anggota dalam kelompok diarahkan untuk berkontribusi sesuai dengan minat, bakat, dan karakteristiknya. Tahap selanjutnya, setiap kelompok diarahkan untuk mengembangkan dan menyajikan hasil pengamatannya dalam bentuk karya. Setiap kelompok diberikan kebebasan terkait media yang akan digunakan dalam membuat karya yang berisi peraturan-peraturan di berbagai tempat di sekolah yang mereka amati. Setelah peraturan yang dibuat selesai, maka setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan karya tersebut di depan kelas. Kelompok lain diminta untuk menyimak, mengapresiasi, dan bertanya kepada kelompok yang tampil. Pada tahap selanjutnya, peserta didik diminta untuk menarik kesimpulan dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Kesimpulan disampaikan oleh perwakilan masing-masing kelompok. Terakhir, peserta didik diminta untuk merefleksikan pembelajaran yang telah dilakukan melalui Google Form. Sebagai aksi nyata, setiap kelompok diminta untuk menempel hasil karya yang sudah mereka buat sesuai dengan tempat yang mereka amati. Melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran bisa lebih kondusif dan efektif. Selama proses pembelajaran, sudah tidak ada lagi peserta didik yang terlihat bosan mengikuti pembelajaran, dan potensi dari peserta didik dapat terlihat ketika pembelajaran berlangsung. Setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, saya membagikan pengalaman saya kepada rekan guru lainnya, terutama rekan guru yang ada di sekolah. Harapannya, praktik baik yang saya lakukan ini dapat menginspirasi
Bapak Ibu guru hebat lainnya. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, mari kita wujudkan merdeka belajar.